Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kuliah hukum. Hari ini mata kuliah yang akan saya jelaskan itu adalah terkait dengan materi-materi yang dimuat di dalam mata kuliah hukum pidana. Dalam kesempatan pertama ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih hukum pidana itu, pengertiannya, ruang lingkupnya, sejarahnya, dan seterusnya. Baik, terkait dengan pengertian hukum pidana, salah satu pakar yang saya kutip di sini adalah Simons. Dia memberikan 3 poin penting terkait dengan apa sih hukum pidana itu. Di mana Simon menjelaskan bahwa hukum pidana itu pertama, keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa atau pidana jika tidak ditaati. Artinya di dalam hukum pidana itu, aturan-aturan yang dirumuskan itu terkait dengan berbagai macam atau beraneka ragam larangan ataupun perintah yang disusun oleh negara atau lembaga yang berwenang, di mana terhadap larangan atau perintah itu ada ancaman pidananya jika tidak ditaati oleh seseorang ketika hukum pidana itu berlaku gitu. Kemudian yang kedua, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, bahwa sanksi pidana atau nestapa ataupun hukuman itu tidak serta-merta kemudian dapat dijatuhkan tanpa ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi oleh seseorang. Jadi baik itu persyaratan yang sifatnya objektif maupun persyaratan yang sifatnya subjektif. Misalnya untuk tindak pidana pencurian, kalau kita lihat di dalam rumusannya, barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain untuk dimilikinya, maka diancam dengan ancaman pidana penjara sekian tahun misalnya. Nah, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, maka syaratnya di situ jelas, yaitu barang siapa dengan sengaja mengambil, ya kan, sebagian atau seluruhnya barang atau sesuatu di mana barang itu milik orang lain untuk dimilikinya. Jadi kalau kemudian syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pidana itu tidak bisa dijatuhkan. Kemudian berikutnya, pada poin yang ketiga, Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Jadi dalam makna yang lebih luas, bagaimana pidana itu bisa diterapkan ataupun bisa dijatuhkan, maka ketika perbuatan seseorang itu sudah memenuhi semua unsur yang dimuat di dalam rumusan tindak pidana, itu tidak serta-merta kemudian seseorang langsung dijebloskan ke penjara, tetapi perlu melalui beberapa mekanisme yang telah disebutkan di dalam hukum acara pidana. Jadi ini ya pengertian dari hukum pidana, ada 3 poin ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik. Kenapa disebut bagian dari hukum publik? Karena ada 3 alasan ini, sebagaimana disebutkan oleh Simon tadi. Yang pertama adalah hukum pidana disebut bagian dari hukum publik karena di sana memuat aturan hukum, aturan umum dari hukum pidana dan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Jadi di dalam hukum pidana itu, kalau kita lihat di dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di situ kan terbagi menjadi 3 buku ya. Pertama adalah aturan umum. Ini terkait dengan berbagai macam asas yang tidak boleh dilanggar di dalam penerapan hukum pidana ya. Kemudian di buku 2 itu ada kejahatan dan di buku 3 ada pelanggaran. Yang itu merupakan bagian dari berbagai macam bentuk
perbuatan yang dilarang, ya, yang diancam dengan sanksi di situ. Kemudian berikutnya, hukum pidana disebut bagian dari hukum publik karena di situ memuat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada pada si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggar. Artinya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang yang melanggar perbuatan tertentu di dalam hukum pidana ini harus lihat apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan di dalam undang-undang hukum pidana atau tidak gitu. Termasuk terkait dengan syarat yang melekat pada pelaku, yaitu kesalahan, ya kan, yang meliputi adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Kemudian berikutnya adalah hukum pidana disebut bagian dari hukum publik itu karena di situ juga memuat adanya tindakan dan upaya yang bisa dilakukan oleh negara untuk menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelaku gitu, yaitu orang yang disangka ataupun orang yang didakwa, serta juga tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam usaha melindungi dan mempertahankan haknya dari tindakan negara. Sehingga di sini balance sekali ya, bahwa selain negara bisa melakukan penuntutan terhadap orang yang melanggar hukum pidana, si pelaku atau si terdakwa ini atau si tersangka ini juga bisa melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan mempertahankan haknya. Jadi tidak fokus pada perbuatan tersangka saja, tetapi juga tersangka ataupun pelaku ini diberi hak untuk mempertahankan haknya dari kesewenang-wenangan negara di dalam menegakkan aturan hukum pidana. Nah, berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Simons tadi, kita bisa melihat bahwa di dalam hukum pidana itu terbagi menjadi dua pengertian ya. Yang pertama ialah ius punele, di mana ius punele ini disebut sebagai bagian dari definisi atau pengertian hukum pidana dalam arti yang objektif ya. Karena ius punele itu berisi rumusan tentang aturan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, siapa yang melakukan larangan itu, dan ancaman apa yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ius punele ini adalah pengertian dari hukum pidana dalam arti objektif. Kenapa dikatakan objektif? Karena di situ memuat aturan-aturan terkait dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan larangan itu, dan ancaman pidananya. Gitu. Jadi misalnya di situ ada terkait dengan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, misalnya perampokan atau tindakan asusila yang lain. Di situ semua orang sepakat bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, makanya dimaknai sebagai pengertian hukum pidana dalam arti yang objektif. Kemudian berikutnya, poin yang kedua ialah ius punendi, di mana ius punendi ini bahasa lainnya adalah hukum pidana dalam arti yang subjektif, di mana hukum pidana dalam arti subjektif ini memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Di mana pengertian luas ini berkaitan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Jadi dalam arti luas, ius punendi ini tidak hanya berbicara bagaimana penyidik, kemudian kejaksaan atau penuntut umum, hakim menjalankan kewenangannya, tetapi juga sejauh mana negara ini mampu merumuskan
ya, tindakan tertentu sebagai sebuah tindak pidana yang di dalamnya itu ada ancaman pidananya. Ya, selanjutnya dalam pengertian yang sempit, ius penendi itu berbicara tentang hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jadi dalam arti sempit ini ius penendi hanya berbicara tentang sejauh mana kewenangan dari penyidik, ya, kewenangan dari penuntut umum, kewenangan dari hakim atau pengadilan di dalam memeriksa perkara, ya kan, perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan atau mengeksekusi pidana bagi orang yang melanggar hukum pidana itu. Berikutnya terkait dengan ruang lingkup hukum pidana. Di sini saya menjelaskan ada 3 poin penting terkait dengan ruang lingkup hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana itu mengkaji tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu. Jadi hukum pidana itu pertama, di sana kita akan belajar tentang apa saja sih perbuatan yang tidak boleh atau dilarang, serta ancamannya apa gitu. Jadi misalnya ada orang yang melakukan tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Nah, kira-kira tindak pidana yang saya sebutkan barusan ini ada di pasal berapa, kemudian sanksinya mana gitu. Unsur-unsurnya apa saja dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah mengkaji tentang kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Tentu orang yang melanggar larangan-larangan di dalam hukum pidana bisa dijatuhkan atau bisa dijatuhi nestapa atau pidana sebagaimana yang diancamkan. Ini manakala syarat-syarat di dalam rumusan norma tindak pidana itu dipenuhi, ya, baik yang sifatnya objektif maupun yang sifatnya subjektif. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup hukum pidana adalah mengkaji tentang cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau melanggar larangan tersebut. Nah, orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang di luar KUHP itu, ini tidak serta-merta kemudian dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, tetapi ada mekanisme mulai dari penyelidikan untuk memastikan bahwa bahwa perbuatan seseorang itu adalah tindak pidana atau bukan. Kemudian jika itu merupakan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah ada penyidikan untuk menemukan alat bukti beserta tersangka atau siapa pelakunya gitu. Baru kemudian naik ke penuntutan, ya kan. Setelah itu pemeriksaan di pengadilan, kemudian baru eksekusi pidana. Kalau masih ada upaya hukum yang lain, maka bisa naik banding ataupun kasasi. Gitu. Jadi terkait dengan mekanisme penerapan atau penegakan hukum pidana ini tidak sembrono ya, ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, terkait dengan sejarah hukum pidana, sebagaimana kita pahami bahwa KUHP yang berlaku saat ini itu asal mulanya itu adalah WVS Belanda ya, atau Wetboek van Strafrecht dari Belanda yang disusun tahun 1881 dan berlaku di Belanda tahun 1886. Jadi Belanda itu menyusun KUHP itu kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Dan WVS Belanda ini kemudian diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918.
Jadi dipakai di Indonesia pada tahun 1918. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WVS ini yang diberlakukan di Indonesia itu adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie. Ya. Jadi namanya dirubah ya, for Nederland Indie. Gitu. Atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda gitu. Nah, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang, terutama terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini meskipun Indonesia diduduki oleh Jepang, itu tetap berlaku. Bahkan ketika Indonesia merdeka melalui pasal 2 aturan peralihan, di sana dijelaskan bahwa seluruh lembaga dan aturan-aturan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Nah, keberadaan WVS NI atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie ini kemudian semakin dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di dalam pasal 6 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa WVS NI ini dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di mana kita bisa menemukan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHP, kita bisa menyebutnya di dalam Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dan itu berlaku sampai hari ini masih, di mana video ini dibuat gitu, tahun 2024. Sampai pada akhirnya Indonesia itu memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang itu masih akan diberlakukan di awal tahun 2026. Jadi kalau kita melihat terkait dengan sejarah KUHP ini, bisa dikatakan bahwa asas dan dasar filsafat yang terkandung di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia hari ini itu sama dengan asas yang terkandung di dalam WVS Belanda. Karena kenapa? Karena KUHP yang berlaku sekarang ini merupakan kopi atau turunan dari WVS Belanda. Nah, terkait dengan hakikat dan sifat hukum pidana, kalau kita lihat hakikatnya dari hukum pidana itu, kita bisa mengetahui bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Nah, terkait dengan hakikat hukum pidana ini, istilah dari pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan di dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah tidak digunakan lagi, karena sistematika di dalam Undang-Undang 1 2023 itu tidak lagi 3 tetapi 2, di mana buku 1 itu terkait dengan aturan umum dan buku 2 terkait dengan tindak pidana. Jadi pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ini diubah istilahnya menjadi tindak pidana. Jadi tidak disebut lagi pelanggaran dan kejahatan. Nah, berikutnya terkait dengan sifat hukum pidana, ini dikatakan oleh para sarjana hukum pidana, sifat hukum pidana itu adalah bagian dari hukum yang bersifat publik, ya, karena mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa sifat dari hukum pidana itu memiliki sifat lain, yaitu sifat memaksa, di mana pidana atau nestapa yang diberikan kepada pelaku, ya, ini dipaksakan keberlakuannya oleh negara karena dia melanggar aturan-aturan atau rumusan normal di dalam aturan hukum pidana. Selain itu, tujuan dan fungsi hukum pidana. Kalau kita lihat dari tujuan hukum pidana, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi pelaku kejahatan dibina untuk bagaimana dia bisa menjadi lebih baik
Yang kedua adalah untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Jadi adanya pelaku eh, yang dipidana karena melakukan pelanggaran atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa atau kejahatan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Jadi dengan adanya sanksi pidana terhadap pelaku itu akan membuat dia berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Karena terjadinya suatu kejahatan di tengah-tengah masyarakat ini cukup merasakan kondisi sosial di masyarakat, maka mereka para pelaku tindak pidana ini perlu ditangkap, diproses hukum untuk menerima sanksi yang setara gitu dengan perbuatannya gitu. Dan masyarakat memperoleh ketenangannya kembali. Kemudian terkait dengan fungsi hukum pidana secara umum ini sama dengan fungsi hukum yang lain, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kemasyarakatan berupa ketertiban dan keamanan gitu. Jadi dengan adanya hukum pidana ini masyarakat menjadi tertib, masyarakat menjadi aman, masyarakat menjadi damai. Ya tertib karena ada aturan yang mengikat mereka, ya kan? Aman, barang-barang mereka, hak-hak mereka ini tidak ada yang mengganggu. Kalaupun ada yang mengganggu nanti akan ada penegakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain itu, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah secara khusus hukum pidana ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi terhadap yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Di mana di dalam hukum-hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, ya kan, hukum administrasi negara ini tidak memiliki sanksi sanksi pidana yang sifatnya berupa penderitaan terhadap pelaku gitu. Ya, baik itu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, ya kan, ataupun pidana mati, pidana denda yang itu hanya dimiliki oleh hukum pidana. Nah, seperti apa sih hubungan hukum pidana dengan ilmu yang lainnya? Di sini saya menyebutkan dua jenis ilmu yang lain, yaitu kriminologi dan viktimologi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat relasi atau hubungan antara hukum pidana dengan ilmu yang lain seperti kriminologi, ini memiliki hubungan yang sangat erat ya, di mana di dalam penyelesaian perkara pidana kita tidak bisa tahu ya, hanya dengan mempelajari dari pengertian hukum pidana, kemudian mengkonstruksikan dan mensistematikan hukum pidana. Tapi kita juga perlu melakukan penyelidikan terhadap penyebab tindak pidana itu yang kita bisa tahu dari ilmu kriminologi. Apa sih orang melakukan tindak pidana itu, sebabnya apa gitu. Terutama terkait dengan motivasi pribadi pelaku melakukan tindak pidana. Ya, di dalam kriminologi juga kita bisa mencari jalan penanggulangannya. Karena kriminologi itu juga berbicara tentang sebab-sebab kejahatan, di mana dari sebab-sebab kejahatan itu atau teori tentang sebab-sebab kejahatan itu kita bisa melihat bagaimana mekanisme penanggulangannya. Misalnya orang melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan, maka di lingkungan tersebut kita bisa melakukan berbagai macam rangkaian seperti sosialisasi bahaya tindak pidana tertentu terhadap masa depan anak muda ataupun masyarakat dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah viktimologi, di mana viktimologi ini berbicara tentang korban dari tindak pidana. Ya,
adanya viktimologi ini kita bisa melihat bahwa hukum pidana itu tidak hanya memperhatikan terkait dengan hak pelaku, tapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana posisi korban bisa memperoleh haknya sebagaimana sedia kala gitu. Makanya akibat lahirnya viktimologi ini di dalam eh, hukum pidana, ada aturan-aturan di dalam hukum pidana itu yang memperhatikan terhadap hak-hak korban kejahatan, seperti restitusi, kompensasi, bantuan psikologis atau bantuan sosial, termasuk juga bagaimana hak-hak korban di dalam proses peradilan pidana ini bisa terrealisasi dengan baik gitu. Nah, kira-kira itu terkait dengan materi hukum pidana yang pertama ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.